Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya M. Reza Hanafi Nasution dengan NIM 24170528060034. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model jaringan 7 OSI layer. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Haji Dwi Haryono MKOM. Langsung saja. Pertama kali, berikut adalah gambar transmisi jaringan 7 OSI layer yang telah saya rancang sendiri menggunakan aplikasi Canva. Di sini dari komputer pengirim dan komputer penerima terjadi 7 OSI layer. Di masing-masing ini terjadi 7 OSI layer yang dihubungkan melalui router. Untuk perangkat pendukung dari gambar transmisi jaringan yang telah saya buat tadi, terdapat dua buah komputer. Yang pertama komputer pengirim dan komputer penerima. Komputer pengirim memiliki IP address 192.168.2.1. Sementara komputer penerima memiliki IP address 192.168.15.1. Karena kedua komputer ini memiliki alamat network yang berbeda, maka komputer ini dihubungkan melalui router dengan transmisi kabel jaringan UTP. Dari router ke komputer penerima juga terhubung menggunakan kabel. Nah, di sini router untuk menghubungkan kedua komputer yang berbeda jaringan. Yang perangkat ketiga itu kabel LAN sebagai media transmisi dari komputer ke router dan router ke komputer. Nah, kita masuk penjelasan 7 layer OSI. Apa sih yang terjadi saat kita mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer yang lain? Ternyata banyak hal yang terjadi saat pengiriman data tersebut. Data yang pertama, proses yang pertama yaitu terjadi pada application layer. Pada application layer ini merupakan antarmuka atau interface secara langsung dengan pengguna. Aplikasi jaringan seperti browser, web, email client, atau aplikasi transfer file beroperasi di layer ini. Pengguna berinteraksi dengan aplikasi untuk membuat atau mengakses data yang akan dikirim. Nah, jadi application layer ini berfungsi untuk menampilkan file, baik itu yang mau dikirim ataupun yang diterima. Contoh prosesnya yaitu bisa juga saat Anda mengetik URL di browser atau menulis email, data awal dibuat oleh layer ini. Selanjutnya setelah application layer, terjadi proses di presentation layer. Nah, pada presentation layer ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan, memformat, mengenkripsi, dan mengompres data. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dikirim tadi dari aplikasi dapat dipahami oleh aplikasi di perangkat penerima, meskipun sistem operasi atau arsitektur internalnya berbeda. Nah, jadi pada presentation layer ini data yang dikirim tadi itu dikompres, dienkripsi agar komputer lain yang penerimanya bisa membuka data tersebut. Contoh prosesnya seperti konversi format data, misalnya dari ASCII ke EBCDIC. Enkripsi data untuk keamanan dan kompresi untuk mengurangi ukuran data. Nah, jadi itulah yang terjadi di presentation layer. Selanjutnya ada layer kelima yaitu session layer. Apa sih gunanya session layer ini atau apa yang terjadi pada session layer ini? Pada session layer terjadi pengaturan, pemeliharaan, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Ini memungkinkan dua aplikasi pada perangkat yang berbeda untuk membangun koneksi yang koordinasi. Jadi pada session layer ini fungsinya untuk mengatur koneksi antar jaringan komputer. Contoh prosesnya itu memulai, mengelola, dan menghentikan percakapan antara server web dan browser Anda. Jika sesi tertutup, layer ini bisa mencoba memulihkan sesi. Jadi untuk mensinkronisasikan sesi terjadi pada session layer. Selanjutnya, yang keempat ada transport layer. Pada transport layer ini, menyediakan pengiriman data end-to-end yang andal jika menggunakan TCP. TCP di sini merupakan sebuah protokol. Jadi protokol itu ada dua, yaitu TCP dan UDP.
Jadi ada end to end, yaitu pengiriman data dari pengirim ke penerima, habis itu habis. Data itu tidak dibagikan lagi kemanapun. Layer ini memecah data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan menambahkan nomor urut untuk memungkinkan penerima menyusun ulang data dengan benar. Nah, setelah tadi data dikirim, data tersebut tidak langsung dikirim, melainkan pada layer ini dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Bahkan ditambahkan nomor urut, sehingga nanti penerima bisa mengurutkan kembali susunan data, susunan segmen-segmen kecil tadi agar bisa dibaca oleh komputer penerima. Contoh prosesnya yaitu ada, seperti saya bilang tadi, ada dua protokol TCP, yaitu Transmission Control Protocol, menyediakan koneksi yang berorientasi sambungan, memastikan semua segmen tiba dan diakui. Nah, sementara protokol yang kedua yaitu UDP, User Datagram Protocol, menyediakan pengiriman tanpa sambungan yang lebih cepat, cocok untuk streaming. Nah, biasa para streamer pengiriman datanya dienkripsi melalui protokol UDP ini. Selanjutnya, yang ketiga ada network layer. Nah, apa sih fungsinya network layer ini? Network layer bertanggung jawab untuk pengalamatan logis, IP addressing, dan routing data antar jaringan yang berbeda. Nah, pada contoh kasus kita tadi, antara komputer pengirim dan penerima itu kan berbeda jaringan, berbeda alamat IP-nya, terutama di networknya. Nah, pada network layer ini berfungsi untuk pengalamatan logis. Jadi, data tersebut sudah tahu dikirim ke alamat yang mana, jalurnya melalui jalur apa, rutenya gimana, dan itu juga terjadi pada routernya. Contoh proses ini menambahkan alamat IP sumber dan tujuan ke paket. Router menggunakan alamat IP tujuan untuk menentukan jalur terbaik menuju perangkat penerima. Nah, singkatnya jadi pada network layer ini untuk menentukan rute terbaik lah, gimana tadi yang data tadi sudah dibagi-bagi menjadi segmen-segmen lebih kecil, dikirimkan melalui jalur yang benar dan tepat. Nah, selanjutnya setelah tadi network layer, ada yang kedua yaitu data link layer. Di sini fungsinya mengatur akses ke media fisik dan mendeteksi serta mengoreksi kesalahan pada pengiriman bit. Layer ini memecah paket menjadi frame dan menambahkan alamat fisik MAC address dari perangkat pengirim dan penerima di segmen jaringan lokal yang sama. Nah, kalau tadi awalnya data dipecah menjadi segmen-segmen, nah di sini pecah lagi menjadi frame yang lebih kecil. Nah, di setiap frame-nya itu ditambahkan alamat fisik, yaitu MAC address dari perangkat pengirim. Nah, contohnya proses data link layer ini mengendalikan bagaimana data ditempatkan dan diterima dari media jaringan untuk mendeteksi kesalahan menggunakan Cycle Redundancy Check atau CRC. Nah, itulah yang terjadi pada data link layer. Selanjutnya, physical layer. Nah, physical layer ini untuk mendefinisikan fisik jaringan seperti kabel, konektor, tegangan listrik, dan metode pengiriman bit. Layer ini bertanggung jawab untuk mengubah frame menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Jadi setelah tadi rutenya ditentukan, setelah tadi paketnya diubah menjadi frame, kemudian dirubah menjadi segmen, kemudian menjadi frame, dan diberikan nomor MAC. Nah, ini tugasnya physical layer ini menentukan nih kabelnya nih. Spesifikasi jaringannya seperti apa, kabelnya, konektornya seperti apa, tegangan listrik seperti apa, untuk dikirimkan ke komputer penerima. Contoh prosesnya yaitu mengirimkan bit-bit data melalui kabel internet. Nah, karena di sini contohnya kita menggunakan kabel UTP, jadi data yang tadi dirubah menjadi lagi bit-bit data yang lebih kecil yang dikirimkan melalui kabel Ethernet. Melalui port Ethernet yang biasanya ada di belakang CPU komputer. Nah, setelah itu terjadi, pada router dikirimkan bit-bit data itu dikirimkan ke komputer penerima dengan proses OSI layer yang sama tetapi dimulai dari satu physical layer tadi sampai ke 7 application layer. Nah, kalau tadi pengirimnya dimulai dari 7 ke 1, yang penerimanya ini dimulai dari layer ke 1 sampai layer ke 7 sampai data tersebut berhasil ditampilkan oleh komputer penerima. Nah, misalnya seperti contoh tadi, komputer pengirim mengirimkan data PPT misalnya PowerPoint ke komputer penerima. Nah, data PPT tersebut tidak langsung data file berupa PPT dikirimkan ke komputer penerima, tetapi diubah lagi, dikonversi lagi, dan enkripsi lagi data tersebut
Nah, sampailah kepada komputer penerima yang dienkripsi tadi dibuka kembali, disusun ulang, nah, dan bahkan sampai ke layer ketujuh yaitu application layer ditampilkan semua data file yang dikirim tadi. Dan file itu sesuai dengan komputer pengirim yang dikirim tadi, tampilannya itu sama. Walaupun aplikasi yang digunakan berbeda, tetapi diatur bagaimana file tersebut dapat dibuka. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.